Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sabrina Fidini dari 12 IPS 3 nomor absen 25. Dan jangan lupa follow ya Instagram aku @sabrinafaa. Oh ya teman-teman, di sini aku mau nge-share tata cara pembuatan surat lamaran pekerjaan. Pasti kalian penasaran banget kan? Di sini aku nggak bakal ngejelasin sendirian kok, karena bakal ditemenin ketiga teman aku. Sebelum kita beranjak ke tutorial pembuatan SLP, kita kenalan dulu sama ketiga teman aku. Oke, cek. Fani Seren Setiawan dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 30, dan sosmed aku yaitu Instagram. Apa nama Instagramku ya? SHEERRENN. Ini pokoknya di sini guys, lihat aja, langsung jangan lupa di follow. Kalau mau minta fallback, DM ya, atau itu komen di salah satu postinganku. Jangan lupa like juga. Habis itu media sosialku Instagram, terus habis itu ada YouTube juga. Kalian bisa cek video ini juga di channel YouTube aku, namanya Stefani Seren. Kalau kalian suka sama kontennya bisa di subscribe juga. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Andriansyah dari 12 IPS 3 nomor absen 16, dan nama IG saya Farid ___. Nama saya Maharola Abdiansyah dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 12. Instagram saya Maharola __. Oke, sekarang kita bakal jelasin mengenai surat lamaran pekerjaan. Gimana sih cara buat surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu biasanya dibuat untuk ditujukan kepada suatu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Jadi kalian yang di sini lagi lihat video ini nih, kan pasti lagi cari itu cara tutorial membuat surat lamaran pekerjaan. Nah ini dia video yang akan membantu kalian. Kita akan membuat surat lamaran pekerjaan yang rapi dan tersusun secara kreatif, dan pokoknya gimana pun caranya tuh bisa memikat hati HRD di perusahaan yang kalian tuju. Oke, langsung aja. Aku kasih tahu nih contoh hasil akhirnya. Nah, ini dia surat lamaran pekerjaan yang aku maksud, dalam bentuk yang rapi, tersusun, dan kata-kata yang baku. Ingin tahu kan gimana sih cara buat surat lamaran pekerjaan yang kayak gini? Yuk langsung aja simak videonya ya. Oke, yang pertama kita bikin dokumen baru di Microsoft Word. Terus supaya bisa bentuk buat garis-garis tadi, kita bisa pencet file, pilih option, pilih advance, scroll ke bawah. Nah ini show text boundaries. Ini jadinya kan seperti ini. By the way, ini aku pakai Windows 10 ya guys. Nah biasanya itu kalau surat lamaran pekerjaan umumnya nih, kalau nggak ada ketentuan font gitu, lebih baik pakai Calibri dengan ukuran normalnya 11 atau Times New Roman dengan ukuran normalnya 12. Terus kita ke layout guys buat pencet size-nya. Size-nya biasanya pakai A4 atau seukuran kertas portofolio. Marginnya kita pakai yang normal. Sudah, yang pertama kita akan buat kop surat atau header kalau di surat lamaran pekerjaan, karena surat lamaran pekerjaan itu bukan surat pribadi tapi bukan juga surat resmi, dua-duanya gitu. Yuk langsung aja kita nulis nama kalian. Siapa nih yang tahu nama Liodra Ginting? Alamat kalian. Terus ini kota yang sedang kalian tinggalin atau kalian bikin surat itu di daerah mana. Kemudian ada nomor HP. Nomor HP ini penting banget ya guys, harus dicantumkan. Kalau nggak gitu nanti mereka bakal hubungin kalian kemana. Ya enggak? Email juga wajib banget. Oke. Lalu kemudian kita cari zip.
biasanya pakai ini guys, biar lebih rapi aja. Tinggal diatur biar bisa sejajar. Terus atur aja, tarik terus tarik terus sampai rapi pokoknya. Nah, sip. Jangan lupa sediain warna itu. Terus next, kemudian tulis dengan dulunya paragrafnya. Oke, kemudian di sini kita tuliskan perihal, lalu lampiran. Nah, supaya titik duanya bisa sejajar, kita pakai ini ya, tab. Langsung aja taruh di, misalnya di ini segini nih. Nah, ini kan langsung aja pencet tab, bakal langsung ke sini. Kalau mungkin kalian mikirnya, kok terlalu panjang ya, bisa juga di ini. Ini kan terlalu panjang sih. Nah, bisa juga tuh dimundurin jadi segini ya, bisa kok, tinggal diatur aja. Ini harus di bold. Lalu dikasih tanda tab lagi di sekitaran sini 10. Langsung tab aja ya, Sidoarjo 25 Agustus 2020. Ini kurang mepet, ya udah dipepetin aja. Terus kemudian kita langsung aja ke pada. Misalnya ya guys, kita mau melakukan pekerjaan nih di PT Net Media Tambahan Televisi, juga butuh loh 100% gitu. Ingat, alamatnya harus lengkap ya. Nggak bisa jadi itu jadi nilai plus buat kalian. Kemudian langsung aja dengan hormat ujian kertasnya. Oke, ini langsung skip aja nanti. Oke, nanti bakal jadinya seperti ini ya. Untuk peletakan biar agak lurus seperti ini, pakai juga cara yang seperti ini guys. Tinggal pindah ininya aja, tinggal dipindah yang atasnya, dipasin aja gitu. Terus untuk titik duanya juga sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Jangan langsung aja ya. Oh ya, kenapa ada dua alamat? Karena biasanya nih kan ada kan orang yang merantau, misalnya dia alamat KTP-nya dia daerah Jakarta, tapi domisilinya di Sidoarjo. Nah, kalian pasti bingung kan gimana sih cara daftarnya dengan dua alamat yang berbeda? Ya udah, masukin aja guys, nggak usah dipisah-pisah gitu, langsung masukin aja alamat KTP sama alamat domisili. Tapi kalau misal kalian domisilinya sama dengan alamat KTP kalian, ya udah nggak usah pakai alamat domisili dan nggak usah ditulisin alamat KTP. Nih, oke. Sengaja aku paste, Ctrl V. Nah, ini kok
kok bisa 2 lembar gini kan? Sebenarnya tuh nggak boleh guys, 2 lembar surat lamaran pekerjaan tuh harus 1 lembar maksimal. Jadi akalin seperti ini. Tarik aja kerasnya ke bawah. Nah, kok masih seperti ini? Oh, jangan-jangan salah margin ternyata ya. Bisa diakali seperti ini ya guys, jadi langsung aja dipindah-pindah aja ininya, karena biasanya itu nggak identik juga. Kira kurang kertasnya, nggak cukup. Kemudian buat tengah tangannya biar bisa tengah, pencet tabnya terus yang tanda ini, terus langsung aja pindah di soal sini ya 13, cukup lah. Langsung aja tab lagi. Format saya sebentar. Nama terang kalian seperti ini. Nah, ini bakal aku jelasin mengenai lampiran-lampiran ini. Ini sudah pasti ya, CV, ijazah terakhir, transkrip nilai, sertifikat pendidikan atau kursus. Ini poin nomor 4 nih penting guys. Kalau misal kalian mau daftarnya di bidang kreatif ya, kreatif marketer, otomatis kalian harus punya kursus seperti desain atau enggak gitu, kursus-kursus yang di bidang media gitu, karena itu menambah nilai plus kalian. Untuk KTP sudah jelas, rokok SKCK jelas. Ini SKCK bisa kalian urus di kantor polisi ya. SKCK adalah bukti bahwa kalian tidak pernah melakukan tindakan kriminal, riwayat tindakan kriminal kalian. Lalu ada surat pengalaman kerja. Poin 8 ini juga penting. Kalau misal ada surat pengalaman kerja, silakan langsung diinput aja. Dan kartu kuning atau AK1. Kartu kuning atau AK1 ini bisa kalian urus di Dinasker atau Dinas Ketenagakerjaan. Fungsinya itu bagi orang yang pengangguran, agar nanti kalau misal ada lowongan pekerjaan, kalian adalah orang yang pertama dan diprioritaskan untuk mendapat lowongan pekerjaan itu. Info-infonya yang masuk. Nah, kalau ada nanya nih, gimana sih kalau masih baru lulus SMA atau SMK? Kan belum keluar tuh ijazah terakhirnya biasanya. Kalian bisa pakai SKHUN guys. Tapi kalau misalkan udah keluar ijazahnya, nggak usah pakai SKHUN lagi. Kayak gini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung di kolom komentar, dan juga nanti ini akan saya sertakan di deskripsi. Oh ya, lampirannya belum diisi sampai Andre, lupa. 6 halaman misalnya, 6 halaman. Oke, seperti ini. Oh ya, lupa. Kalau misalkan nggak dapat informasi dari manapun, atau kalian tuh cuma tahu di situ buka lowongan pekerjaan, langsung aja ini dihapus dan ganti seperti ini. Nah, langsung aja kayak gini. Nah, gini ya. Oke, sekian, terima kasih. Saya balikin dulu kayak tadi. Halo teman-teman, berikut ini adalah tutorial pembuatan daftar riwayat hidup Rahmi. Langsung cek aja yuk. Halo teman-teman, kali ini aku akan bagikan tips bagaimana sih cara kita bikin daftar riwayat hidup yang menarik banget. Daftar riwayat hidup atau sering disebut dengan CV
atau Curriculum Vitae. Oke, di sini aku mau pakai aplikasi Canva. Kita langsung buka aja aplikasi Canva-nya. Setelah itu kita search di template. Kita typing CV. Nah, di sini udah banyak sekali pilihannya. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang menurut kalian tuh menarik banget. Oh iya, untuk cari templates-nya kita usahain cari yang berlabel gratis. Karena kalau kita dapatnya yang berlabel non gratis seperti ini bisa jadi berbayar. Maka dari itu kita ambil yang berlabel gratis. Seperti ini nih, contohnya berlabel gratis. Jadi kita bisa gunainnya non berbayar atau tidak berbayar. Langsung aja kita bikin daftar riwayat hidupnya. Kenapa aku nyaranin di Canva? Karena menurut aku aplikasi ini cukup membantu ya. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah ribet atau kayak gimana, atau pengen yang main simple aja, itu bisa cari di Canva ini. Banyak banget template-nya. Selain itu juga fitur-fiturnya menarik banget, dan ini juga bisa digonta-ganti warna loh guys. Tuh, misalnya mau pakai warna ini atau warna yang tadi, atau terserah. Tuh bisa kalau pengen lebih warna yang lebih terang atau lebih apa. Nah, mungkin segini aja cukup ya guys. Oke. Setelah itu ini memang aku udah aku tata serapi mungkin biar aku tinggal jelasin juga. Oke, kita akan menuju step by step dari penjelasan cara pembuatan daftar riwayat hidup. Untuk yang pertama, kita langsung menuju ke profile. Profile sendiri ini berisi tentang identitas diri kita yang akan melamar pekerjaan. Perlu diketahui juga, untuk membuat data daftar riwayat hidup ini, datanya tuh sangat berhubungan dan sangat mengacu pada data di surat lamaran pekerjaan. Di video sebelum ini ya sudah dijelaskan temen aku tadi ya. Untuk isi dari profile ada nama panggilan, tempat tanggal lahir, hobi, pendidikan terakhir, nomor telepon, alamat email, dan juga alamat rumah. Nah, setelah itu oh iya, foto. Foto ini usahain foto terbaru kalian. Di sini kita bisa pakai apa aja ya. Misal ya itu juga tetap gak apa-apa sih guys. Itu dari Canva-nya maksudnya seperti itu. Oke. Setelah itu kita menuju ke step selanjutnya, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal ini juga kalian harus memasukkan data pendidikan formal sesuai dengan jenjang terakhir kalian. Misal nih SMA, jadi harus urut dari yang terakhir sampai yang paling bawah sendiri atau pendidikan awal kalian. Misal kalian dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi diurutin dari yang paling jenjang terakhir sampai jenjang awal. Selanjutnya step prestasi. Prestasi ini kalian ambil atau kalian ambil dan kalian catat di CV-nya. Itu prestasi yang benar-benar yang menurut kalian itu wow dan benar-benar bisa narik HRD tadi dan bakal bisa milih kalian nanti di pekerjaan yang kalian inginkan. Jadi misalnya prestasi di sini tuh kalian naruhnya tuh harus yang paling atas sendiri, dari yang tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Itu urut ya, jadi nasional, provinsi, kabupaten, ataupun dari kabupaten dulu atau kecamatan bisa. Yang penting urutannya itu harus dari prestasi yang tingkatnya paling tinggi. Selanjutnya kita ke step keahlian. Keahlian ini kalian cantumin kalian yang menurut kalian itu bisa narik HRD juga dan bikin HRD itu melirik ke kalian. Misalnya kalian tuh jago di editor, jago di pengelolaan IT, itu kan paling dibutuhkan di suatu perusahaan, ya kan? Nah, untuk selanjutnya pendidikan informal. Pendidikan informal ini apa sih? Pendidikan informal ini itu misal kayak
kursus-kursus kalian. Misal kalian kursus komputer, kursus bahasa Inggris juga masukin di pendidikan informal. Setelah itu, pengalaman organisasi ini juga penting sih menurutku, karena keaktifan kalian juga akan dilihat. Oh, si A aktif dalam bidang ini, bidang itu, bidang ini. Akhirnya HRD pun bisa juga mempertimbangkan, udah jago IT, aktif di bidang sosial, kan wow banget, kalian juga punya peluang besar buat masuk di perusahaan yang kalian tuju. Bener gak sih guys? Oke, setelah itu udah semuanya datanya udah masuk di CV, kalian tinggal hias semenarik mungkin juga. Kalian tambahin ilustrasi atau stiker atau apapun, atau frame atau apa. Yang penting nggak terlalu ramai banget, ya terlihat sopan, rapi, juga elegan lah ya pastinya. Oke, itu tadi penjelasan dari aku tentang pembuatan atau tutorial pembuatan daftar riwayat hidup. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, dan akan dilanjutkan ke berkas penunjang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Andriansyah dari 12 IPS 3 absen 16. Ingin membuat cara untuk membuat SKCK online maupun offline dari masyarakat WNI ataupun WNA. Yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah, pertama, siapkan surat pengantar atau opsional. Surat tersebut terlebih dahulu Anda perlu berkunjung ke ketua RT setempat atau di daerah Anda agar dibuatkan surat pengantar ke ketua RW. Setelah itu dari RW Anda akan mendapatkan surat pengantar ke kelurahan atau desa atau dengan keperluan tersebut. Untuk pengurusan surat pengantar sampai ke tingkat kelurahan atau desa, biasanya ada biaya administrasi untuk kas kelompok masyarakat atau bisa juga tanpa biaya apapun, tergantung kebijakan desa tersebut. Tapi sebagai catatan, surat opsional tersebut tidak menjadi acuan untuk Anda membuat SKCK. Yang kedua, Anda perlu berkas-berkas data diri Anda, yaitu yang pertama adalah fotokopi KTP Anda atau surat izin mengemudi atau SIM Anda. Dan yang keempat, Anda bisa fotokopi paspor Anda bila Anda ingin bepergian ke luar negeri. Dan yang kelima, Anda perlu pas foto 4x6 berlatar atau berbackground warna merah sebanyak 6 lembar foto ya, online atau offline. Membuat SKCK secara offline bisa Anda lakukan di Polsek atau Polres di daerah Anda. Prosesnya pun kurang dari 30 menit dan sudah legalisir, dengan catatan semua dokumen yang disyaratkan sudah lengkap. Untuk keperluan melamar pekerjaan, merupakan kelengkapan administrasi PNS atau CPNS dan pembuatan visa atau keperluan lain yang bersifat antar negara, Anda bisa langsung datang ke Polres atau tingkat kabupaten atau kota, bukan di Polsek. Syarat-syarat yang tadi itu adalah tata cara pembuatan SKCK bagi WNI atau warga negara Indonesia. Dan sekarang tutorial bagi para WNA atau warga negara asing. Yang pertama, Anda perlu fotokopi paspor Anda terlebih dahulu. Surat hasil permohonan sponsor dari perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan atau yang bertanggung jawab pada WNA atau kepada Anda sendiri. Yang kedua, fotokopi KTP atau surat nikah apabila sponsor atau suami atau istri dari WNI. Nah, yang ketiga, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS
atau kartu izin tinggal tetap atau kitab. Dan yang keempat, fotokopi IMTA, izin menggunakan tenaga kerja asing dan Kementerian Tenaga Kerja. Dan yang kelima, belum terakhir, salah, fotokopi surat tanda melapor atau STM dari kepolisian. Dan yang keenam, pas foto berwarna ukuran 4x6 berlatar background kuning sebanyak 6 lembar. Berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh. Jika pembuatan secara online bisa Anda lakukan, yaitu pertama, Anda bisa scan KTP asli atau tanda pengenal lainnya. Yang kedua, scan kartu keluarga yang asli. Dan yang ketiga, scan akte kelahiran atau surat kenal lahir. Yang keempat, scan foto diri 4x6 dengan background warna merah sebanyak 6 lembar. Siapkan lebih untuk antisipasi yang lainnya. Dan yang terakhir, scan paspor bagi WNI yang akan keluar negeri dalam rangka kunjungan sekolah atau untuk keperluan penerbitan visa. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengurus persyaratan kartu kuning. Anda harus menyiapkan berkas-berkas sebagai berikut, yaitu yang pertama, ijazah terakhir seperti di samping. Ijazah terakhir yang sudah terlegalisasi dan yang asli kedua fotokopi, KTP atau SIM. Ketiga, foto akta kelahiran, dan yang keempat adalah foto kartu keluarga. Dan yang kelima adalah foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar seperti di atas dengan latar belakang berwarna merah. Adapun cara membuat kartu kuning secara online yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah klik situs resmi Dinas Ketenagakerjaan yang tersedia di web dan pilih menu daftar. Yang kedua, ada 5 kolom yang harus diisi ketika mendaftar secara online, seperti daftar siapa user, ID, email, nomor telepon, dan kata sandi. Yang ketiga, lalu Anda diminta mengisi data seperti mengenai akun data diri pekerjaan. Namun, syarat-syarat di atas bergantung pada kebijakan kantor Disnaker di daerah masing-masing. Namun umumnya syarat-syaratnya seperti yang tertulis yang tadi saya jelaskan. Thanks for your attention. Like, comment, subscribe. Peace.